Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengaturkan salam. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mas Oni Rifatul Hasana dengan NIM 21170511033 dan teman saya Nilu Sukriani dengan NIM 21170511035 dan teman saya lagi satu yaitu Enadia Bruginting dengan NIM 21170511036. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi sektor publik dengan materi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Perkenalkan, saya Nilu Sukriani dengan NIM 21170511035. Di sini saya akan menyampaikan pokok bahasan materi kerangka konseptual akuntansi sektor publik yang akan kelompok kami bawakan. Adapun pokok bahasannya yaitu yang pertama pada poin A, definisi dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang kedua pada poin B, tujuan dan peranan definisi dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang ketiga pada poin C, lingkup dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang keempat pada poin D, asumsi dari akuntansi sektor publik. Yang kelima pada poin E, implementasi dari karakteristik kualitatif dari akuntansi sektor publik. Yang keenam pada poin F, kualitas dari siklus akuntansi sektor publik. Dan yang ketujuh pada poin G, pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik akan dipaparkan oleh saya sendiri. Kerangka konseptual merupakan acuan dan juga dalam pengembangan dalam standar akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Kerangka konseptual yang dibahas akan terkait dengan proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, ketentuan standar akuntansi ini diuji menurut unsur kerangka konseptual yang terkait. Dalam jangka panjang, konflik semacam itu diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan. PP 71 tahun 2010 menyatakan kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar. Selanjutnya yang kedua, tujuan dan peranan definisi dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dan yang keempat, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual ini bukan merupakan standar akuntansi keuangan sektor publik. Ketika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi keuangan sektor publik, akan diuji menurut unsur kerangka konseptual yang relevan. Meskipun demikian, penggunaan kerangka konseptual ini sebagai acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik dalam pengembangan standar akuntansi keuangan sektor publik di masa depan. Dan dalam peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan sektor publik yang berlaku akan mengurangi konflik tersebut. Revisi kerangka dasar bisa dilakukan dari waktu ke waktu, selaras dengan pengalaman Komite Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
dalam penggunaan kerangka dasar tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada poin C, lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Pembahasan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini akan meliputi perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan sektor publik, audit sektor publik, pertanggungjawaban publik. Kerangka konseptual ini membahas bagaimana perencanaan publik disusun dan dilaksanakan. Berikut ini merupakan penjelasan terkait lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik yang terdapat dalam tabel 4.1 mengenai hubungan antara siklus akuntansi sektor publik dengan organisasi sektor publik, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, LSM, dan yayasan atau tempat peribadatan. Pembahasan selanjutnya adalah menyangkut realisasi anggaran. Sebagai tahap pelaksanaan dari hasil proses sebelumnya, dibutuhkan mekanisme bagaimana agar proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Pelaksanaan realisasi anggaran diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa publik, sehingga proses ini juga merupakan pembahasan dalam kerangka konseptual. Proses pengadaan barang dan jasa yang baik akan berdampak terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi program. Kerangka konseptual ini selanjutnya akan membahas pelaporan keuangan sektor publik, yang terdiri dari pelaporan keuangan sektor publik, termasuk pelaporan keuangan konsolidasi dan pelaporan kinerja. Laporan keuangan dan laporan kinerja organisasi publik disusun serta disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai. Meskipun demikian, informasi tambahan dalam prospektus sudah dianggap memenuhi kebutuhan tujuan khusus tersebut. Kerangka konseptual dipatuhi semua manajemen sektor publik dalam melaporkan perkembangan organisasi dan aktivitas yang dilakukan. Selain itu, kerangka konseptual juga akan membahas jalannya proses dan pelaksanaan audit sektor publik yang berkualitas. Audit yang berkualitas adalah proses pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar yang berlaku. Pembahasan terakhir dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah menyangkut bagaimana penyusunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban merupakan proses terakhir dalam siklus akuntansi sektor publik dan juga tahap akhir dari penentuan ketercapaian atau ketidaktercapaian kualitas program secara keseluruh. Materi selanjutnya yaitu pada poin D, asumsi dari akuntansi sektor publik. Asumsi akuntansi sektor publik meliputi yang pertama, kebutuhan masyarakat. Artinya, berdasarkan kodratnya, manusia mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi segala harapan dalam hidupnya. Karena manusia disebut juga sebagai makhluk ekonomi dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Kenyataan inilah yang mendorong manusia hidup berkelompok dan mendirikan sebuah negara atau organisasi publik. Kondisi masyarakat yang semakin kritis dalam era reformasi sekarang ini menuntut pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya untuk mengelola pelayanan publik secara lebih transparan serta partisipatif agar pelayanan menjadi lebih efektif dan akuntabel. Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan yang merupakan pintu utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik. Berdasarkan kebutuhan masyarakat ini, perencanaan disusun oleh organisasi publik. Yang kedua, alokasi sumber daya. Perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan tercapai jika ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya yang dialokasikan akan menjadi bahan baku bagi berjalannya perencanaan yang telah disusun. Alokasi sumber daya dilakukan dengan mekanisme penganggaran. Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Sumber dana organisasi sektor publik dapat diperoleh dari hasil pajak, retribusi, hibah dari donor, sumbangan dari para donatur, atau iuran warga atau swadaya masyarakat. Sedangkan sumber daya manusia adalah para pegawai, pengurus organisasi, sukarelawan, atau pekerja sosial. Sedangkan yang termasuk sumber daya alam adalah hasil tambang, sungai, hasil pertanian, serta apapun yang dihasilkan oleh bumi di mana organisasi sektor publik ini berada. Penggunaan sumber daya alam ini dapat dilakukan secara maksimal oleh organisasi pemerintah,
Sementara itu, organisasi sektor publik lainnya hanya terbatas pada sumber daya alam yang menjadi milik organisasinya saja. Yang ketiga, ketaatan hukum atau peraturan. Sumber daya memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan agar apa yang ada di dalam perencanaan dan penganggaran dapat berjalan. Mekanisme pengelolaan yang dimaksud adalah perangkat atau aturan yang menjadi pedoman dan pengarahan pengelolaan sumber daya pada tujuan serta sasarannya. Perangkat atau dasar hukum ini ditetapkan dalam rangka mengukur kebutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Dengan kata lain, proses pengukuran kebutuhan dan alokasi sumber daya ini akan berjalan lancar serta efektif jika didukung oleh regulasi yang memadai sehingga mendorong berlakunya praktek yang baik, tertib, dan akuntabel. Dengan demikian, proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik yang baik akan didukung dengan dasar hukum yang baik pula. Yang keempat, dasar accrual. Untuk mencapai tujuannya, basis pelaporan keuangan sektor publik adalah dasar accrual, di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, dan bukan pada saat kas atau secara kasih terima atau dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dasar accrual telah menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan mengaplikasikannya dalam proses organisasi publik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Yang kelima, kelangsungan usaha atau organisasi. Demi kelangsungan hidupnya, organisasi menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi tersebut. Organisasi juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan di dalam dasar hukum agar proses berjalan seperti yang dikehendaki. Dengan dilaksanakannya dasar hukum, organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai visi dan misi organisasi publik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good government dalam mengelola organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisiensikan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik. Sekian pembahasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekarang saya akan membahas materi bagian B, yakni implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri khusus dari sebuah mutu. Jika diimplementasikan pada akuntansi sektor publik, karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik ini merupakan ciri khas dari informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik yang berkontribusi pada penentuan kualitas produk setiap unsur akuntansi sektor publik. Karakteristiknya antara lain yang pertama yaitu relevan. Relevan ini mengacu pada kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan pengelola organisasi dengan mengubah atau menginformasi harapan mereka tentang hasil atau konsekuensi tindakan atau kejadian. Karakteristik kedua yakni keandalan dan reliabilitas. Keandalan ini mengacu pada kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Keandalan ini akan membedakan pengguna satu dengan pengguna lainnya tergantung pada keluasan pengetahuan tentang aturan yang digunakan untuk mempersiapkan informasi. Dalam konteks ini, kerangka konseptual akan menjadi andal dan dapat diuji, serta netral dan dapat disajikan dengan jujur. Karakteristik yang ketiga yakni pertimbangan biaya dan manfaat. Pertimbangan biaya dan manfaat ini dikenal dengan keterbatasan per pasif. Artinya,
informasi akuntansi keuangan ini akan dicari manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut jika melebihi biayanya. Nah, oleh karenanya, sebelum kita mempersiapkan atau mendeminasikan informasi keuangan ini, kita harus menyiapkan biaya penyiapan informasi dan harus dibandingkan. Nah, karakteristik yang keempat yakni materialitas. Nah, materialitas ini dianggap sebagai ambang pengakuan. Karena pada dasarnya materialitas ini adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi yang signifikan dan berdampak terhadap keputusan yang diambil. Nah, sekarang saya masuk ke materi bagian F, yakni kualitas dari siklus akuntansi sektor publik. Nah, kualitas akuntansi sektor publik ini memiliki beberapa kualitas dari siklusnya, yakni yang pertama yaitu kualitas perencanaan publik. Pada tahap perencanaan ini biasanya akan tercipta dokumen perencanaan yang sangat penting dan menentukan dalam menghasilkan outcome. Jadi, melalui sistem kualitas perencanaan ini akan diharapkan akan dapat menghasilkan outcome yang berkualitas. Nah, agar perencanaan publik ini efektif, kita harus menghindari hal-hal sebagai berikut, yakni yang pertama yaitu kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang tengah terjadi di sekitar area organisasi. Nah, yang kedua yakni menghindari kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan. Pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan. Yang ketiga yakni kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen. Kualitas yang kedua yakni kualitas penganggaran publik. Nah, salah satu permasalahan utama dalam penyusunan kualitas anggaran adalah pemikiran manajemen yang tidak mempunyai nilai tambah bagi kualitas organisasi manajemen, serta tidak mempertimbangkan permasalahan organisasi yang ada. Nah, penyusunan sebuah anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, yakni persyaratan yang pertama yaitu berdasarkan program. Yang kedua, yakni berdasarkan pusat pertanggungjawaban, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Yang ketiga, yakni sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, sebagai alat motivasi kinerja karyawan. Nah, penganggaran publik ini memiliki beberapa outcome, yang diantaranya yang pertama yaitu rencana kerja anggaran, yang kedua Raperda RAPBD, yang ketiga Nota RAPBD, yang ketiga Pera APBD, yang keempat Pera APBD, dan yang kelima Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Nah, kualitas yang ketiga yakni kualitas realisasi anggaran publik. Nah, tujuan dari proses realisasi anggaran ini adalah untuk mengembangkan produk dan layanan yang harus diberikan kepada publik. Nah, kesimpulan dari hasil realisasi anggaran ini diperoleh pada saat produk organisasi telah secara tuntas dikembangkan atau dibangun, diuji atau diterima, dan dilaksanakan serta dialihkan menjadi kinerja organisasi. Unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik adalah yang pertama, pengembangan kasus usaha. Yang kedua, menentukan prioritas. Yang ketiga, menyediakan pembenaran biaya. Yang keempat, menemukan manfaat. Dan yang kelima, yakni mengukur kinerja untuk perbaikan yang sedang berlangsung. Nah, kualitas yang keempat yakni kualitas pengadaan barang dan jasa publik. Nah, pengadaan barang dan jasa ini merupakan penambahan barang jasa dengan total biaya kepemilikan yang paling masuk akal. Nah, dalam kuantitas dan kualitas yang benar pada waktu yang tepat. Nah, tahapan dalam pengadaan barang dan jasa ini yang pertama yaitu harus mengumpulkan informasi. Yang kedua, mencari hubungan dengan penyedia. Yang ketiga, mereview latar belakang. Yang keempat, negosiasi. Yang kelima, pemenuhan. Yang keenam, konsumsi, pemeliharaan, dan penyelesaian. Dan yang ketujuh yaitu pembaruan. Nah, kualitas yang kelima yakni kualitas pelaporan sektor publik. Nah,
kualitas pelaporan ini fokus pada hal-hal seperti pengelolaan pendapatan, uraian keuangan, dan kecurangan yang secara jelas dapat menjadi penghalang tercapai laporan keuangan yang berkualitas, serta telah menggunakan faktor-faktor tersebut sebagai bukti penurunan konsep dalam proses pelaporan keuangan. Nah, outcome dari pelaporan akuntansi sektor publik ini yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan kinerja keuangan. Yang ketiga, laporan perubahan aktiva. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, yakni kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Nah, karakteristik kualitatif dari pelaporan sektor publik ini yang pertama dapat diperbandingkan, yang kedua tepat waktu, yang ketiga keseimbangan antara biaya dan manfaat, yang keempat keseimbangan antara karakteristik dan kualitatif, yang keenam yang kelima penyajian yang wajar. Nah, kualitas yang keenam yakni kualitas audit sektor publik. Hal ini ditujukan untuk menguji efektivitas sistem pengelolaan kualitas outcome audit akuntansi sektor publik. Nah, dalam hal ini, outcome audit akuntansi sektor publik diantaranya yang pertama yakni pendekatan yang diambil oleh manajemen, yang kedua kontribusi yang dibuat oleh komite audit, yang ketiga peran shareholder dan komentator, yang keempat yakni peran orang yang mengajukan perkara, yang kelima pendekatan regulasi, yang keenam tekanan yang disebabkan rezim akuntansi pelaporan. Nah, karakteristik kualitatif dari kualitas output audit sektor publik ini yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, yang keempat dapat dibandingkan. Kualitas yang ketujuh yakni kualitas pertanggungjawaban. Nah, laporan dari pertanggungjawaban tahunan ini mencerminkan misi utama organisasi, inisiatif utama untuk membawa misi dan kinerja pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, outcome dari pertanggungjawaban publik ini yang pertama, mempersiapkan dan menyusun rencana strategis. Yang kedua, merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran, dan strategi organisasi publik. Yang ketiga, merumuskan indikator kinerja organisasi publik dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu global dan kritis bagi pencapaian visi dan misi organisasi sektor publik. Yang keempat, memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama. Yang kelima, mengukur pencapaian kerja. Nah, karakteristik kualitatif kualitas output pertanggungjawaban publik ini ada dua, yakni dapat dipahami dan relevan. Sekarang saya masuk ke materi yang bagian G, yakni pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Nah, pengakuan transaksi publik merupakan perlakuan yang menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun jumlah uang dan mencantumkan ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Nah, berbagai dasar pengakuan ini antara lain yang pertama biaya historis, yang kedua biaya saat ini, yang ketiga nilai realisasi atau penyelesaian, dan yang keempat nilai sekarang. Sedangkan pengukuran transaksi publik merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan sektor publik ke dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengakuan dan pengukuran transaksi publik ini antara lain yang pertama yaitu adanya probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Nah, dalam kriteria ini, pengakuan pendapatan konsep ini digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian. Yang kedua, yakni kendala pengukuran. Nah, kriteria dari pos kedua ini adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat kendala tertentu atau reliable. Contohnya, hasil yang diharapkan dalam tuntutan hukum dapat memenuhi definisi baik aktiva, pendapatan, maupun kriteria probabilitas agar dapat diakui. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedua faktor ini yakni aktiva, yakni ada 5,
Yang pertama yaitu aktiva. Aktiva ini diakui dalam posisi keuangan jika manfaat ekonomisnya di masa depan atau jasa potensialnya kemungkinan besar akan diperoleh organisasi. Yang kedua yakni kewajiban. Kewajiban ini juga diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi kemungkinan besar dan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Yang ketiga yakni ekuitas. Ekuitas ini dapat disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan di mana relevansi pengklasifikasiannya terjadi apabila pos tersebut mengidentifikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya atas kemampuan dari organisasi. Yang keempat yakni pendapatan. Pendapatan ini juga diakui dalam laporan kinerja keuangan jika kenaikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban dan telah terjadi dan dapat diukur dengan Anda. Dan yang terakhir yakni kelima, biaya. Biaya ini diakui dalam laporan kinerja keuangan berdasarkan hubungan langsung antar biaya yang timbul dan pos pendapatan tertentu yang diperoleh. Nah, sekian pemaparan materi yang dilakukan oleh kelompok kami, kelompok 4. Akhir kata, saya ucapkan Parmel Santi, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua.